Oke, terima kasih banyak Kak Keisha. Terima kasih juga kepada seluruh tim komunitas Narasi Jabodetabek dan teman-teman sekalian yang sudah mampir. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin sekali lagi nama aku Englan Fahila. Aku biasa dipanggil Englan atau Diva, tapi kalau misalnya kalian mau lebih mudah, bisa panggil aku aja Diva. Nah, aku juga udah dikenalin kali ya dari sepak terjang aku. Aku juga saat ini aktif sebagai CEO of Peta Careers, sebuah platform mahasiswa yang dimana kita sama-sama mencari inspirasi dan aspirasi melalui karir. Dan kita juga membantu mahasiswi seluruh Indonesia untuk bisa meraih cita-cita mereka dalam magang, baik magang di FMCG, magang di pemerintah, dan lain-lainnya. Dan aku juga pernah menjadi salah Gini satu doang. bagian Di ISMA situ Alumni ada di kan 2023 di University of itu Indonesia setengah. IAIN. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung aja kali ya ke presentasi. Bolehkah dari operator bisa langsung aja dipaparkan, di-share stage? Oke. Oke, terima kasih banyak buat operator Zoom meeting kali ini. Tadi kan udah disampaikan ya tema kita kali ini tuh mengenai responsible storytelling in social media. Nah, tapi di sini aku tuh mau lebih Udah lugas dulu ya, untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa kita aku sebagai harus social media makeup. user, kita nggak hanya sebagai seseorang yang aktif di social media, tapi juga kita sebagai seseorang yang kerap aktif harus lebih perhatian, be attentive gitu. Karena social media ini tuh kompleks dan dinamis gitu ya teman-teman. Bahkan Baik, sosial media sendiri tuh hanya bekerja mau satu makan, elemen aja, mau tapi kan dia zoom udah aku. banyak Ya banget bye. platform yang mereka sediakan gitu. Dan platform yang disediakan itu kan pasti Ya ya, memiliki ntar aku karakteristik kirim. yang berbeda-beda gitu. Nah, makanya kita harus tahu nih gimana Enggak, sih bye sosial bye. media itu Ntar aku TF. berguna, dan sosial media ini tuh juga bisa menjadi salah satu tool yang memang hanya dengan mendeliver powerful words aja kita tuh udah bisa memengaruhi semua orang-orang di sekitar kita seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung aja ke next slide. Alright, so we start from the scratch aja kali ya teman-teman. Aku tahu banget nih, pasti kita pernah mendengar salah satu lagu dari Shawn Mendes gitu ya, dari lagu judul lagunya itu Stitches. Dan ini salah satu penggalan lirik dari Stitches yang sampai sekarang tuh masih istilahnya tuh tersentuh gitu loh di aku, karena ini tuh benar-benar relate di kehidupan nyata dan kehidupan sosial media gitu. Your words cut deeper than a knife. Kita tahu ya kalau semisalnya kata-kata itu walaupun hanya sebatas keluar dari mulut gitu ya, tapi kita tahu kalau semisalnya kita sekali menyenggol sesuatu yang bersifat kontroversial, yang bersifat buruk gitu ya, dan itu akan impact ke tidak hanya ke kita tapi juga ke orang lain, itu tuh akan menjadi bumerang gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian mungkin juga nggak asing kali ya sama kalimat fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu aja bisa terjadi, bisa muncul karena ada sesuatu indikator kata gitu atau kalimat yang memang mengundang kontroversial gitu ya, memang mengundang orang-orang tuh jadi percaya padahal belum tentu nyatanya seperti itu kayak gitu. Makanya jadi kata-katanya itu harus benar-benar difilter, harus benar-benar disampaikan secara teliti, secara cermat dan hati-hati juga agar penyampaiannya itu jelas gitu. Penyampaiannya itu nggak sekadar istilahnya ngomong aja gitu, tapi kita juga harus membawakan sebuah kata yang memang bisa memengaruhi orang tersebut tapi secara kredibel dan nyata adanya seperti itu. Nah, jadi kenapa benar-benar lirik ini tuh sangat amat relevan in nowadays society now, dan aku berharap teman-teman setelah mungkin sedikit satu atau dua kata yang tadi aku sampaikan bisa lebih hati-hati gitu. Nah, next slide. Nah, lebih hati-hatinya tuh gimana sih gitu ya. So, every time we want to deliver something, make sure kita tuh harus yang paling pertama dan pasti semua orang tahu gitu ya, bahasanya tuh harus sopan dan lugas. Artinya, kalau kamu mau straightforward, kamu juga harus bisa merangkai kata-kata yang konstruktif dan tidak menjatuhkan antar sesama kayak gitu. Nah, jangan sampai kata-kata yang ingin kamu sampaikan itu jadi bertele-tele.
misalnya kamu tuh mau menegur seseorang, tapi kamu menegurnya itu dengan basa-basi terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu memang niatnya baik dan ingin mengubah seorang tersebut agar tidak mengulang kesalahan yang sama gitu ya. Nah, kalian harus apa ya, lebih straightforward aja ngomongnya, lebih ke arah dari akar permasalahan tersebut gitu. Jangan bertele-tele terus jadinya kamu nggak bisa menyampaikan titik utama yang ingin kamu sampaikan ke orang tersebut gitu. Jadi yang paling terpenting sini adalah bahasanya sopan dan lugas gitu. Terus, semisalnya kamu udah merangkai kata-kata bahasa yang sopan dan kamu juga udah siap nih untuk bisa menyampaikan bahasa kamu dengan lugas, hindari multitafsir dan sampaikan maksud yang jelas. Tadi aku juga harus sampaikan ya teman-teman, kalau semisalnya kamu memang bener-bener contohnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menegur seseorang, artinya kamu tuh harus bisa tahu dulu nih kalau kamu mau menyampaikan sesuatu kira-kira enaknya seperti apa, baiknya seperti apa, apakah melalui privasi atau melalui sekelompok orang gitu kan. Kita tahu nih kalau menegur seseorang yang privat itu kan pasti kita jatuhnya lebih intim gitu, jatuhnya kita lebih berhati-hati. Tapi kalau misalkan kita menegur ke publik, apakah itu hal yang senonoh, apakah itu hal yang memang dinormalisasikan gitu. Padahal kan sebenarnya menegur itu ya kalau misalkan bisa keduanya, maksudnya kayak bisa intimate, kenapa enggak kayak gitu. Nah, kalau kamu memang benar-benar mau menyatakan secara intimate dan personal, ya kamu harus hindari multitafsir agar orang tersebut dapat memahami apa yang kamu ingin sampaikan, dan kamu juga nggak pusing gitu loh untuk bisa menyampaikan apa yang sekiranya kamu tahu nih, indikator-indikator apa sih yang pengen aku sampaikan kayak gitu. Jadi jangan sampai ada multitafsir. Nah, setelah kita tahu untuk merangkai kata-kata yang sopan dan juga menghindari multitafsir, kita juga harus menggunakan kata-kata yang encouraging. Ya, tadi aku bilang, jangan menjatuhkan. Kalau kamu memang punya niatan baik, kalau kamu memang bersikap baik ke dia, dan kamu tidak ada sama sekali intensi untuk menjatuhkan orang tersebut, ya artinya kamu juga harus bisa mencari kata-kata yang encouraging. Mungkin sifatnya tuh lebih tajam kali ya, apa yang kamu ingin sampaikan gitu. Cuman jangan sampai kamu udah saking tajamnya kamu lupa kalau dia juga manusia. Dia juga manusia yang memiliki kesalahan, dan dia juga manusia yang memang ya selagi memang batas wajar ya nggak apa-apa kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu. Toh manusia tidak ada yang sempurna kan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus tahu nih kata-kata yang memang kira-kira cocok gak ya kalau aku ngomong kayak gini, dan gimana caranya biar kamu tuh gak bikin orang ini tuh sakit hati kayak gitu. Itu yang paling terpenting. Terus mungkin ini sebenarnya arah konten ya teman-teman, karena kan banyak banget nih konten-konten yang bisa kita ketahui dan kita scrolling gitu ya, kayak media-media alternatif, terus juga ada media berita dan sebagainya macamnya. Itu kan pasti mereka tuh ada kalimat-kalimat yang mereka sampaikan gitu. Nah, ini tuh paling penting ketika kita di sosial media adalah sebelum posting jangan lupa baca ulang dari awal. Artinya kita tuh mencegah typo, mencegah multitafsir, mencegah omongan-omongan yang sekiranya jangan sampai itu nggak kredibel, dan jangan sampai itu jadinya nggak trustworthy buat orang-orang seperti itu. Jadi kalau bisa ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu di sosial media dan kamu ingin posting, alangkah baiknya kamu harus memperhatikan apa yang sekiranya tuh kamu merasa, oh kayaknya aku harus perhatiin satu kali lagi deh biar nanti nggak multitafsir, atau misalkan mungkin orang tuh jadi enak dibaca gitu loh, dan orang juga tahu nih apa yang aku sampaikan seperti itu. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin orang lain ketika membaca tulisan kamu seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini yang paling penting teman-teman, kita harus ingat bahwa kata-kata yang kita sampaikan baik secara nyata, kehidupan nyata maupun kehidupan sosial media, yang kamu gunakan itu di dalam kehidupan sehari-hari adalah refleksi diri kamu. Kalau semisalnya kalian sadar ya gitu teman-teman, kalau kamu bersikap baik, kalau misalnya kamu ada intensi baik, contohnya aku ingin transfer knowledge ke kalian gitu ya, apa dari pengalaman aku mengenai responsibility storytelling in social media. Nah, di sini kan kalian tahu ya, itu tujuan aku di sini untuk apa seperti itu. Nah, berarti kan aku harus menyampaikan kata-kata yang baik, encouraging, dan friendly gitu. Nah, ini tuh secara nggak langsung kata-kataku tuh juga bisa berefek ke sikap aku ke orang lain, behavior aku ke orang lain. Terus juga orang-orang jadi tahu nih impression mereka ke aku tuh apa seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ketika kamu bertemu seseorang baik pertama kali maupun tiap hari gitu ya. Nah, kamu harus ingat bahwa
ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu, kamu harus hati-hati gitu. Tahu keadaan, tahu kapan kamu bisa bercanda, komunikasi secara bercanda, kapan kamu bisa komunikasi secara serius, kayak gitu. Dan ingat juga kalau kata-katanya harus difilter. Jadi jangan sampai kamu nanti kamu pengen kenal sama seseorang tapi kamu nggak sadar bahwa kata-kata yang kamu sampaikan itu jatuhnya jadi kayak sombong atau arogan gitu, karena itu yang pasti bakal dilihat oleh seseorang itu tuh cara kita ngomong gitu loh, dan cara kita ngomong itu memengaruhi sikap kita ke orang lain, seperti itu. Next. Nah, kenapa sih aku tadi sempat reminder ke kalian kalau misalnya kata-kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah refleksi dalam kehidupan kita. Karena kata-kata yang kita sampaikan sekecil apapun, sebesar apapun itu pasti bakal jadi digital footprint kita, alias jejak digital. Nah, kita tuh gak asing ya sama yang namanya jejak digital karena kita main Facebook dulu ya, mungkin kita tuh dulu pernah di masa-masa alay, pernah di masa-masa yang kita tuh sering banget namanya tulis status setiap hari, setiap waktu gitu ya, tweet dan sebagainya macamnya. Itu tuh namanya jejak digital gitu. Dan jejak digital di sinilah menjadi bukti jejak seseorang yang ditinggalkan ketika mereka sedang menggunakan platform internet tersebut. Nah, reminder di bawah yang paling terpenting di sini adalah digital footprint atau jejak digital sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, baik secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, secara politik dan sebagainya macamnya, itu sangat amat memengaruhi teman-teman. Jadi misalnya nih, paling gampang ya teman-teman, coba kita lihat di sini di tabel yang aku tulis di kanan. Jejak digital itu menjadi bagi dua. Ada jejak digital secara positif, ada juga jejak digital secara negatif. Nah, kalau misalnya positif tuh kayak gimana ya pengaruh dari jejak digital tersebut? Nah, kalau positif tuh banyak banget yang bisa kalian raih. Tapi yang paling terpenting di sini di kehidupan kita sekarang adalah kita tuh bisa memiliki kesempatan kerja. Karena orang itu udah ngelihat nih dari jejak digital kita, wah ini orang ternyata baik banget ya cara menyampaikan komunikasi atau misalkan cara dia merespon sesuatu gitu, itu pasti orang-orang tuh bakal ngelihat. Bahkan kan kita nggak asing juga sama yang namanya platform LinkedIn. LinkedIn itu juga menjadi salah satu jejak digital kita secara profesional seperti itu. Jadi yang paling penting di sini adalah positifnya ketika kita memiliki kesempatan kerja, maka kita juga menjadi penentu penghargaan. Artinya, kalau semisalnya kalian mau ikut beasiswa gitu ya, atau kalian mau ikut lomba yang mungkin jenjangnya internasional gitu ya. Nah, itu pasti juga bakal dilihat track record kita di platform sosial media yang kita punya gitu. Contohnya kayak Instagram atau LinkedIn dan sebagainya macamnya gitu. Jadi jejak digital ini tuh memengaruhi banget secara aspek positifnya gitu, dan aspek positifnya ini tuh kayak semacam once in a lifetime yang dimana mungkin nggak semua orang tuh punya privilege untuk bisa mendapatkan faktor-faktor penentu dari jejak digital secara positif kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian melakukannya secara sebaliknya gitu ya, yaitu jejak digital secara negatif. Artinya, yang pasti reputasinya buruk gitu. Karena kan ketika kalian, misalnya, kan kita udah sing banget ya sama yang namanya war di Twitter gitu ya. Itu pasti udah jelas banget nih orang-orang mau condong ke tim yang memang kata-katanya positif apa negatif. Nah, ketika kita mengikuti seseorang, itu kan pasti kita ngeliat dulu nih, ini orang ketika menyampaikan pendapatnya benar apa salah nggak ya? Pasti kan kita juga punya condongan untuk mau mengikuti arus mana nih yang benar menurut prinsip kita gitu. Nah, kita kan pasti mengikuti hal itu kan. Nah, tapi yang paling terpenting di sini, ketika kalian ingin mengikuti sebuah arus, maka kamu influencer dan ke bawahnya itu pasti juga bakal keikutan buruk seperti itu. Nah, jangan sampai di kita di sosial media ini kamu malah meninggalkan jejak yang buruk. Apalagi semisalnya kamu meninggalkan jejak yang negatif, maka kamu bisa rentan mengalami tindakan kriminal alias bisa penipuan, bisa kena penipuan atau misalkan kamu kena perundungan dan sebagainya macamnya kayak gitu. Jadi jangan sampai jejak-jejak digital yang bersifat negatif ini muncul kembali lagi di permukaan seperti itu, karena pasti itu bakal bumerang banget gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih aku bahas digital footprint gitu ya, kok tiba-tiba dari kata-kata jadi jejak digital gitu. Oke, kita ke next slide. Nah, digital footprint ini juga sejalan dengan personal branding yang kamu bangun. Personal branding itu kita juga
kita juga familiar gitu teman-teman. Personal branding itu tuh merupakan salah satu identitas diri kita di sosial media, citra kita di sosial media. Kita tuh mau memaparkan apa sih gitu di sosial media. Diri kita tuh kalau mau dilihat orang-orang tuh kita tuh mau nunjukin apa sih kayak gitu. Nah, itu namanya personal branding. Nah, ketika kamu mau membangun sebuah personal branding, maka kamu juga harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin jejak digital kamu um, gak harus 100% bersih ya teman-teman, karena pasti kita juga pernah mengalami suatu hal yang buruk, tapi istilahnya kita bisa responsibel terhadap jejak digital yang pernah kita tinggalkan di sosial media, agar membangun personal branding ini juga nggak kesulitan gitu. Jadinya orang-orang yang mungkin benci sama kita, orang-orang yang nggak suka sama kita, itu juga nggak akan istilahnya mencari hal-hal yang buruk di masa lalu kita, di jejak digital yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau semisalnya kita mau membangun personal branding yang positif ya, kita pastikan untuk modifikasi citra personal branding kita dengan pertama, know your niche to identify yourself so you can maximize it truly. Artinya, niche di sini tuh adalah interest kamu. Kamu tuh mau nunjukin apa sih di sosial media? Contohnya kalau misalkan di Instagram aku, mungkin aku tuh lebih pengen orang-orang tuh ngeliat aku tuh fun, ngeliat aku tuh friendly, ngeliat orang tuh kayak inspirasi karena outfit of the day, atau mungkin aku juga sering nulis, mungkin aku pengen banget nih encourage teman-teman melalui penulisan aku, baik penulisan artikel atau penulisan puisi dan sebagainya macamnya seperti itu. Nah, jadi tuh aku pengen orang-orang tuh identifikasi aku tuh sebagai seseorang yang tidak hanya friendly, tapi juga dia suka meromantisasi kehidupan. Nah, meromantisasi kehidupan itu melalui apa? Melalui penulisan, seperti itu teman-teman. Jadi orang tuh jadi tahu gitu loh, jadi bisa pointing out kamu kalau ketika mereka mendengar nama kamu, mereka tuh langsung langsung ngomong kayak, oh, gue kenal nih England yang ini kan, yang suka nulis, atau misalkan England yang dulu suka nari-nari, England yang dulu suka bikin outfit of the day dan sebagainya macamnya gitu. Jadi orang tuh di dalam otak mereka tuh udah tahu nih gambaran kita tuh seperti apa. Bahkan satu elemen pun, satu interest pun pasti mereka tuh tahu gitu. Jadi niche ini tuh penting banget, dan jangan sampai ketika kamu mau membangun personal branding, kamu nggak tahu nih interest yang kamu ingin sampaikan ke orang-orang tuh apa, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, ketika kamu udah mengetahui niche kamu, interest kamu, sebenarnya kolaborasi with your networking is beneficial and crucial itu ketika kamu udah jatuhnya tuh apa ya, kamu tuh udah merintis dan kamu udah di tahap level yang tinggi lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang benar-benar ingin berkolaborasi dengan micro influencer, nano influencer dan sebagainya macamnya, bisa banget teman-teman, karena mungkin aku nggak memaparkan informasi di sini ya, tapi kalau teman-teman mau tahu, di TikTok itu bahkan orang-orang yang endorse itu kebanyakan orang-orang yang endorse ke nano atau micro influencer. Jadi kenapa nano atau micro influencer? Karena mereka tuh punya engagement rate-nya tinggi, karena mereka tuh lebih aktif daripada makro sama big influencer lainnya gitu. Jadi ketika kamu mau kolaborasi bisa banget gitu. Tapi ingat juga kalau kolaborasi ini tuh harus jelas, harus tahu tujuannya apa, terus kamu juga harus tahu target pasar kamu apa, positioning kamu apa, dan kamu juga harus tahu kira-kira keunikan apa sih kalau misalnya aku kolaborasi sama dia tuh orang-orang bisa ikut bareng kita, orang-orang tuh ke-influence sama apa yang kita bangun selama ini, seperti itu. Jadi kalian tuh ada timbal balik secara positif kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah ada kepikiran untuk kolaborasi gitu ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu ingat bahwa stay consistent is a must, stay authentic and be more wary along the way. Kamu konsisten boleh banget, kamu juga authenticity itu paling penting, karena gimana pun juga yang namanya ketika kamu ingin memaparkan hidup kamu di sosial media ataupun secara nyata, itu harus balance teman-teman, harus tetap autentik, harus tetap menjadi diri kamu sendiri, jangan mengikuti standarisasi orang lain gitu, atau standarisasi yang mungkin sekarang tuh kalau kata orang-orang standarisasi TikTok lah ya gitu. Dan kamu juga harus lebih berhati-hati ketika kamu ingin posting sesuatu, kolaborasi sesuatu, atau kamu mau ibaratnya membuat personal branding dengan cara-cara kamu juga harus hati-hati gitu, supaya kamu kalau bikin personal branding nantinya orang-orang juga nggak akan menyepelekan kamu gitu. Kamu juga bangun personal branding juga bukan yang asal-asal gitu, dan orang-orang akan tahu nih kira-kira kamu tuh mau bangun apa sih di branding sosial media kamu nantinya, seperti itu. Dan kamu juga harus hati-hati, jangan asal namanya plagiat, atau mungkin lebih baiknya tuh kayak jangan sampai kamu
menjadikan personal branding ini tuh hanya sebatas menjatuhkan orang lain atau mungkin niat-niat buruk lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi 3 cara inilah yang akan bisa menuntun kamu untuk mendapatkan personal branding yang positif. Seperti itu. Next. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kalau kita udah membangun personal branding, gimana sih cara kita mempertahankannya secara positif? Well, the bitter truth is, being positive doesn't mean it will automatically create positive surroundings too. Artinya, ketika kita ingin menjadi seseorang positif, sosok yang positif, artinya kita tidak akan otomatis membuat lingkungan kita menjadi positif juga. Karena pada akhirnya ketika kita membangun personal branding, pasti ada aja celotehan atau mungkin ada aja ketidaksukaan orang lain terhadap kita. Itu teman-teman bitter truth-nya. Tapi kalau misalkan kamu tipikal orang yang ya udah aku membangun personal branding karena diri aku, it's very okay. Itu justru lebih positif gitu. Ketika kamu lebih memikirkan orang lain dibandingkan orang lain melihat kamu. Nah, yang paling pertama di sini, apalagi kita lagi ngomongin sosial media adalah ketika kamu udah tahu niche kamu dan kamu udah tahu nih interest kamu, target pasar kamu apa, perhatikan konten kamu itu paling penting. Kenapa? Karena konten kamu inilah yang akan menjadi tolak ukur orang-orang ketika orang-orang ingin mencari interest mereka gitu. Contoh, kayak aku suka bikin outfit of the day atau mungkin aku lebih ke arah aku tuh di TikTok tips untuk bisa sharing tentang recommended coffee shop. Nah, tapi aku juga nggak semata-mata langsung share gitu loh. Aku tahu nih niche aku apa, aku tahu interest aku apa. Tapi aku juga pengen konten ini tuh bukan cuman aku doang yang excited gitu, tapi juga aku pengen teman-teman aku di luar sana tuh excited. Nah, gimana sih caranya biar aku tuh bisa konsisten dan juga align sama value mereka? Yang paling penting di sini adalah biasanya tuh kalau misalkan sebelum posting, aku selalu berpikir 5W 1H. Sorry ya kalau misalkan aku agak lupa-lupa, tapi pada intinya 1 how dan 5W-nya tuh what, where, when, why, and who ya, gitu teman-teman. Jadi kamu tuh harus mempertanyakan diri kamu 5W 1H itu. Kayak contohnya kamu mau membangun TikTok yang niche-nya itu personal branding-nya beauty gitu. Nah, kalau misalkan kamu mau membangun personal branding yang emang elemennya beauty, artinya tuh kamu harus em, membuat sebuah kerangka 5W1H ini, framework ini tuh. Kira-kira ketika kamu ingin membangun personal branding kamu, menunjukkan kamu suka dengan beauty interest itu, orang-orang sukanya apa sih sekarang? Terus orang-orang tuh dari target demografi aku kira-kira berasal dari mana aja sih? Terus kapan ya kira-kira aku bisa posting ini secara prime time atau mungkin kamu kalau misalkan memang benar-benar mau merintis dari awal posting setiap hari itu akan membuahkan sebuah hasil gak ya seperti itu. Nah, itu harus dipertanyakan terlebih dahulu teman-teman, gak bisa asal. Karena kalau misalnya kamu ngasal, kamu nanti apa ya? Jadinya gak konsisten, ujung-ujung kamu jadi burn out kamu dan kamu jadi nggak tahu interest kamu tuh sebenarnya apa gitu, hanya karena kamu mengikuti orang lain atau mungkin lebih tepatnya bahasa sekarang tuh FOMO gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu merasa FOMO, tapi kamu juga harus tahu authenticity dalam diri kamu tuh kamu mau nunjukin apa, itu yang paling terpenting. Lalu yang kedua, ini sebenarnya tadi udah aku bahas juga, collaborate with your networking is beneficial and crucial. Yang pastinya kamu kalau kolaborasi sama orang, otomatis ketika kamu kolaborasi sama orang, orang-orang jadi ngeliat kamu bahwa oh mereka ada interest yang sama nih, atau kayak oh mereka juga menunjukkan hal yang aku suka nih, dan mereka juga penjelasannya penjelasannya runtun nih, jelas nih, aku suka nih sama mereka berdua kayak gitu. Jadi secara nggak langsung bukan cuma satu orang doang yang mereka suka, tapi keduanya nih yang akan menjadi penentu apakah kolaborasi ini akan bersifat benefit apa tidak, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah set your own standard. Dari responsibility kamu, authenticity kamu, dan consideration kamu ketika kamu ingin membangun personal branding atau personal branding dengan citra positif lah ya gitu. Nah, yang tadi aku bilang, kamu punya standar sendiri. Jangan kamu ikutin standar orang lain. Orang lain sama kamu tuh beda banget. Bahkan dari apa pasti berbeda-beda. Jadi jangan sampai kamu karena mengikuti arus sosial media yang trennya udah bermacam-macam, terus juga orang-orang udah suka publikasi sana sini dan sebagainya macam, ya kamu jadi keikutan untuk membangun standar tapi bukan standar kamu, jadinya standar orang lain. Terus kalau misalnya kamu ikuti standar orang, kamu jadinya burn out karena itu
bukan passion kamu, itu bukan inspiration yang kamu pengen selama ini bangun gitu, karena mengikuti orang lain. Jadi benar-benar kamu harus bisa punya standar sendiri, dan yang paling terpenting di sini adalah showcase yourself positively dan jangan merugikan sekitarnya. Ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu dengan personal, ya udah kamu fokusnya personal ke orang lain aja gitu. Jangan fokus personal tapi kamu niatnya tuh buat menjatuhkan orang lain, atau bahkan kamu ingin menyaingi dengan cara yang tidak sehat seperti itu. Jadi kalau kamu membangun personal branding dengan cita positif, yang paling penting sini adalah kamu harus memikirkan diri kamu terlebih dahulu, jangan memikirkan orang lain. Seperti itu teman-teman. Next. Oke, ketika kamu mau bangun personal branding, ingat ya teman-teman, mungkin secara kuantitas ya, followers itu tuh sangat berarti buat kita, berharga banget buat kita, karena kita jadinya tuh aku nggak bohong ya teman-teman, kalau misalnya followers aku naik, aku tuh kadang ego aku tuh suka naik, karena aku ngerasa bahwa apalagi kalau notification bahwa mereka follow karena reels kita atau karena post kita gitu loh. Apalagi di Instagram tuh sekarang udah ada notifikasi seperti itu. Nah kita kan jadi langsung merasa, wah hebat banget nih aku bisa influence orang gitu. Tapi teman-teman perlu diingat juga bahwa audiens tidak asal memfollow kamu. Audiens itu tuh memiliki berbagai alasan kenapa mereka tuh pengen follow kamu gitu. Yang tadi aku bilang, mungkin karena niche kamu sama dengan mereka, interest kamu sama dengan mereka, apa yang kamu sampaikan itu jelas, atau apa yang kamu sampaikan itu bisa influence mereka, kamu menebarkan hal positif dan sebagainya macamnya, itu pasti akan menjadi alasan-alasan tertentu kenapa mereka follow kamu. Tapi meskipun kamu punya kewenangan nih untuk mengatur sosial media kamu, dari followers, dari postingan kamu, engagement kamu dan sebagainya macam, ya kamu yang urus metrics-metrics itu semua. Tapi kamu juga punya pengaruh yang besar dari apa yang kamu share. Karena ketika kamu membangun sebuah konten, kamu harus tahu bahwa satu detik itu menjadi penentu kamu. Orang lain akan suka apa tidak itu dari apa yang kamu share, seperti itu. Nah, dan yang kamu share di sini itu akan memengaruhi impression kamu juga, impression orang lain juga, career kamu, relationship kamu dengan audiensnya. Ketika kamu membangun sebuah impression, ya pasti kan kamu berharap impression kamu itu di mata orang lain tuh bagus gitu kan. Nah, kamu harus tahu nih strategi gimana caranya biar orang-orang ini tuh loyal sama kamu. Karena dari impression itu pasti mereka tuh bakal follow kamu, dan ya udah dari satu detik itulah ketika mereka follow kamu, kamu harus mencari segala cara untuk bisa mempertahankan loyalitas audiens kamu. Lalu juga dengan career itu yang tadi aku bilang, jejak digital. Udah pasti audiens itu mungkin secara sadar apa tidak sadar kita tuh pasti diawasin gitu. Kita pasti merasa bahwa pergerakan kita, mobilisasi kita itu dilihat oleh audiens kita gitu. Tapi diingat juga kalau selain impression, itu yang akan juga menjadi penentu arah karir kamu gitu. Dan yang paling penting di sini adalah your relationship with every audience. Karena relationship inilah yang akan membangun loyalitas kamu dengan mereka. Ketika kamu udah membangun impression yang positif, karir yang positif, relationship itu yang akan menjadi tahanan kamu. Dan kamu yang harus bisa mempertahankan itu supaya loyalitas audiensnya tidak kabur-kaburan. Seperti itu teman-teman. Jadi diingat sekali lagi bahwa audiens tidak asal memfollow kamu. Seperti itu. Next. Nah, tadi kan aku udah berbicara ya, kalau semisalnya audiens tidak asal memfollow kamu. Karena dari apa yang kita share. Nah, pasti kalian tuh bertanya-tanya kayak, aku pengen mempertahankan loyalitas audiens aku juga pengen mengulurkan tangan pada audiens bahwa aku tuh di sini pengen menunjukkan ke mereka aku menebarkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Tapi gimana sih secara strategis dan secara organisir aku bisa membangun sebuah konten gitu. Nah, aku biasanya ikutin 3 rangkaian yang dari pengalaman aku dan juga pernah aku pelajarin. Yang paling penting di sini adalah ketika kamu ingin konten kamu berjalan secara lancar dan sesuai, maka kamu harus mengikuti 3 rangkaian, yaitu content strategy, content planning, dan juga content creation. Nah, kalau content strategy itu kayak gimana sih Kak maksudnya gitu ya? Nah, kalau content strategy itu cara paling dasar ketika kamu ingin membangun sebuah konten. Kamu nggak asal yang namanya langsung bikin konten, tapi kamu juga harus punya mindset untuk bisa membangun sebuah konten melalui trik kamu, melalui ide kamu dan brainstorming kamu. Nah, kalau konten strategi itu ada 3 cara teman-teman sebenarnya. Yang
pertama yang tadi aku sebutkan, bahwa kamu harus menentukan target audiens kamu terlebih dahulu. Karena dari target audiens inilah yang akan menjadi penentu kamu ketika kamu ingin membangun sebuah konten, apakah menyesuaikan dengan mereka, menyelaraskan visi misi kamu dengan mereka, atau gimana nih gitu. Jadi kamu udah tahu demografinya, behavior audiens kamu itu seperti apa. Itu yang namanya target audience. Lalu yang kedua, tentukan positioning dan benchmark untuk preferensi. Positioning yang tadi aku bilang, interest kamu tuh apa, niche kamu tuh apa. Dan benchmark itu maksudnya lebih ke arah kompetitornya yang kamu mau ikutin, atau referensi entah TikToker atau mungkin influencer lainnya yang kamu ikutin tuh kontennya mau seperti apa. Nah, itu bisa kamu juga tuliskan nanti di framework kamu, positioning kamu apa, benchmark kamu apa, agar kamu nggak hilang arah gitu. At least kamu tuh punya satu patokan, kamu punya satu frame yang dimana kamu bisa bukan plagiat tapi mengikuti dan bisa menjadikan mereka sebagai inspirasi kamu untuk membangun sebuah konten seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika kamu udah menentukan target audience, positioning dan juga benchmark kamu, maka kamu juga bisa langsung ke tema dan konten pilar kamu. Yang artinya, kamu misalkan nih positioning kamu akhirnya aku suka traveling. Nah, kalau misalkan traveling, artinya kamu juga temanya harus traveling gitu. Kamu nggak mungkin dong mau share konten traveling tapi ujung-ujungnya traveling, bukan traveling yang mungkin orang-orang tuh traveling tuh kayak keliling dunia atau keliling Indonesia gitu ya. Tapi kamu malah jatuhnya ya udah nggak traveling tapi jatuhnya jadi promosi makanan atau promosi barang, kan itu kan jadi nggak balance ya teman-teman, seperti itu. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa konsisten dengan tema yang kamu ingin sampaikan. Ketika kamu udah punya tema, kamu udah punya konten pilar. Konten pilar itu tuh maksudnya kayak bagian-bagian dari tema traveling itu kamu mau bagi jadi apa. Kalau misalnya dari segi entertainment, kalau traveling itu kira-kira apa yang mau aku tunjukin secara entertainment, contohnya mungkin kayak dari culture mereka, atau misalkan dari interesting food di sini tuh pasti keunikannya seperti itu entertainment, atau kayak edukasi, kamu mau menjelaskan masing-masing tempat yang pernah kamu kunjungin, atau misalkan kayak informatif, lebih tepatnya kayak informasi umum apa sih yang harus kita ketahui sebelum kita traveling. Nah, itu pilar konten yang akan kamu bangun. Nah, kalau kamu udah ikutin konten strategi, kamu bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu content planning. Kalau content planning itu juga ada 3 cara, teman-teman, yaitu tentukan indikator yang ingin dicapai. Artinya key performance indicator kamu. Kamu mau orang-orang itu at least tahu nama kamu dulu, atau kamu mau langsung pengen langsung guide, like, comment, share, subscribe, share dan sebagainya macamnya gitu. Atau kamu mau kalau ke tahap loyal audience atau ke conversion, artinya ya kamu harus mengikuti awareness sama consideration tersebut gitu. Nah, itu indikator yang harus kamu bisa ketahui dalam diri kamu sendiri. Itu biasanya kamu bakal tahu ketika kamu pengen membangun sebuah konten, kayak contohnya traveling. Nah, traveling itu kan gak semua orang tahu tempat ini. Nah, gimana caranya biar orang tahu satu tempat ini? At least mereka aware dulu sama namanya gitu. Itu namanya kamu mau menunjukkan indikator awareness. Tapi kalau misalkan kamu udah berhasil ke awareness dan kamu pengen langsung aja deh ke tahap engagement gitu ya, hitungan likes, comment, sebagai macamnya, itu nanti kamu dari awareness baru kamu bisa langsung ke engagement. Atau kalau misalnya kamu ingin mempertahankan audience, kamu conversion, nah itu banyak cara sebenarnya. Tapi kayaknya kompleks ya kalau misalkan aku bahas di sini gitu. Jadi kurang lebih itu indikator yang nantinya kamu mau capai itu seperti apa kayak gitu. Lalu yang kedua, memilih platform yang sesuai dengan konten. Intinya gini teman-teman, kamu nggak mungkin mau menunjukkan sisi traveling kamu tapi ke LinkedIn. Nggak mungkin kan teman-teman, karena kan LinkedIn itu kan lebih ke career platform. Kalau misalnya kamu emang benar-benar pengen menunjukkan entertainment kamu dalam traveling, artinya kalau misalnya nggak Instagram, ya TikTok. Ini 2 sosial media yang harus kamu ketahui karakteristiknya masing-masing. Dan kemudian dengan begitu pula sosial media lainnya gitu. Kayak kamu kalau misalkan mau secara profesional nih, mau mengundang seseorang di webinar, atau misalkan kamu mau mengundang komunitas gitu, itu kan pasti di Instagram juga ada, TikTok juga ada, tapi yang paling penting adalah kalau kamu mau professionally ya berarti kamu harus ke LinkedIn. Seperti itu teman-teman. Jadi harus tahu nih karakteristiknya masing-masing sosial medianya terlebih dahulu agar kamu tidak salah jalan, agar kamu tidak salah menentukan indikator yang ingin kamu capai, seperti itu. Lalu yang ketiga, buatkan jadwal konten agar lebih terstruktur. Nah, ini paling penting teman-teman, karena dengan jadwal konten kamu jadi tahu prime time kamu jadi tahu kapan kamu post, kamu juga jadi tahu kapan jam-jam yang sekiranya
orang-orang aktif nih di sosial media kamu. Itu kan udah ada toolsnya ya di Instagram. Kalau kamu mau tahu prime time kamu kapan, itu kalau nggak salah tuh ada di interactions atau viewers gitu ya. Aku lupa teman-teman, maaf kalau misalkan aku salah. Nah, itu bisa jadi patokan kamu untuk share konten kamu berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Dan setelah kita udah menjalankan content strategy dan content planning, baru kita langsung ke content creation, yaitu brainstorming. Nah, dari brainstorming inilah yang akan menjadi penentu kamu. Kamu mau bikin kontennya, mau short form video, atau carousel, atau cuma sekedar IG story, atau feed, sebagai macamnya, itu yang akan kamu lakukan nantinya. Nah, ketika kamu brainstorming, kamu kan juga pasti melihat referensi dong, atau mungkin tren-tren yang memang sedang hits gitu. Nah, tapi balik lagi teman-teman, kalau brainstorming ini alangkah baiknya juga kamu harus menyesuaikan dengan brand value kamu, brand positioning kamu juga. Jangan asal brainstorming, kamu mau bikin A, B, C, D, E, tapi kamu nggak, istilahnya nggak make sure dulu apa sih konten-konten yang sekiranya bisa dicapai oleh brand aku untuk orang lain, dan kira-kira gimana sih orang lain melihat brand aku seperti apa, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan udah brainstorming, baru buatkan brand guideline agar visualisasinya lebih konsisten. Dan ketika kamu buat brand guideline, itu tuh pasti kamu harus menyesuaikan penulisan kamu, terus desain kamu seperti apa, visual kamu seperti apa, itu nanti yang bakal kamu lakukan ketika nanti kamu mau membangun sebuah konten, ketika kamu mengupload sebuah konten. Dan yang terakhir, siap upload, dan jangan lupa evaluasi konten, karena evaluasi konten juga sangat penting untuk bisa diimprovisasi ke depannya. Seperti itu. Next. Oke, do's and don'ts dalam mengunggah konten yang paling paling utama ya, pasti ketika kita ingin mengunggah sebuah konten adalah berpikir sebelum bertindak. Artinya berpikir sebelum mengunggah sebuah konten. Karena ketika kita berpikir dan kita fokus dulu nih ke hal-hal yang kecil atau besar, itu pasti kita langsung ada indikasi untuk baik kita mau revisi atau nggak revisi gitu. Balik lagi ke niche kita, interest kita. Kira-kira dengan kita berpikir, dengan kita udah mencegah hal-hal buruk yang terjadi, udah sesuai belum dengan apa yang kita ingin capai itu. Lalu yang kedua, ingat target audiens dan platform yang digunakan. Yang tadi aku sebutkan juga bahwa target audiens itu balik lagi ke demografis audiens kamu apa, behavior audiens kamu apa, dan sebagai macamnya. Lalu juga platform yang digunakan itu kamu harus tahu dulu karakteristik media sosialnya masing-masing. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mendapatkan referensi dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Ketika kamu ingin merecycle konten yang memang ada di media berita, ingat kalau kamu nggak boleh berpatokan sama satu media berita. Kamu pasti harus melihat seluruh media berita yang memang sekiranya itu sama nggak sih penyampaiannya, sama nggak sih alur beritanya, sama nggak sih isi dari berita tersebut gitu, supaya kamu sebagai seseorang yang tidak memiliki seseorang yang independen gitu lah ya, seseorang yang memang tidak terikat gitu atas media-media lainnya, kamu juga jadi gampang untuk menjelaskannya, dan kamu juga jadi gampang bisa mengarah secara langsung mengarah orang-orang tahu informasi ini yang mereka nggak tahu, seperti itu. Dan terakhir, di dus yang harus benar-benar kita ketahui pastinya adalah terus menjaga branding secara konsisten. Menjaga branding itu penting banget. Jangan sampai kamu udah membangun branding dari jauh-jauh, tapi kemudian kamu rombak gitu aja, dan jadinya kamu nggak menyesuaikan dengan apa yang selama ini kamu bangun, apa yang selama ini kamu rencanakan. Seperti itu. Lalu selain dus, kita juga harus aware sama don'ts-nya juga. Yang paling penting di sini adalah jangan tergesa-gesa ketika kita ingin mengunggah sebuah konten, alias without quality check. Karena quality check ini tuh penting banget. Yang tadi aku bilang, berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak aja itu udah merupakan quality check, yang artinya kamu pasti bakal sadar bahwa cara mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi adalah kamu harus quality check terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Ingat yang tadi aku bilang yang pertama kalinya, bahwa bahasa harus sopan, lugas, straightforward, dan yang pastinya tidak multitafsir. Lalu yang ketiga, mengunggah konten karya orang lain tanpa izin. Teman-teman perlu diingat juga yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian merecycle sebuah konten dari media atau bahkan secara personal, kamu juga harus bisa menyantumkan kredit mereka gitu. Jangan sampai kamu udah bikin konten secara recycling, tapi kamu malah lupa menulis referensi-referensi yang udah kamu cari sebelumnya dan udah kamu jadikan konten.
karena itu bakal bumerang banget, apalagi kalau misalkan orang ini, satu followers kamu ini tuh udah follow dan udah asing dengan berbagai orang-orang gitu. Jadi sebisa mungkin mengunggah konten karya ini, kalau sebisa kamu nggak bisa ngomong langsung, at least kamu ada kreditnya di bawahnya atau di konten tersebut gitu. Dan yang terakhir yaitu tidak menjaga informasi pribadi. Jangan sampai informasi-informasi kamu seperti email gitu ya. Email mungkin ada ya, email kantor, email privasi, nggak masalah kalau email kantor, tapi kalau email privasi jangan sampai tersebar. Atau mungkin nomor HP, yang HP privasi juga jangan sampai sebar juga gitu. Apapun itu pokoknya harus set boundaries gitu. Jangan too much information. Yang paling penting adalah kamu mengunggah konten emang karena sesuai niche kamu dan sesuai dengan audiens kamu, seperti itu. Dan don'ts yang paling terakhir yang aku lupa tulis di sini adalah, kalau kamu mau ikutin sebuah tren yang lagi viral, itu juga gak harus kamu ikutin gitu. Karena pada akhirnya tren itu tuh bakal berjalan dengan dirinya sendiri ketika kamu udah mengetahui branding kamu tuh apa. Dan kamu udah tahu value position dari brand kamu tuh apa, kayak gitu. Misalnya nih kamu brandnya brand formal gitu ya, brand formal yang bersifat traveling, contohnya traveling umroh atau haji gitu. Kamu nggak mungkin dong bikin tren velocity, ya nggak sih? Karena kan jatuhnya jadi nggak sopan gitu. Jadinya orang melihat ini tuh brand main-main gitu, bukan brand yang kredibel dan terpercaya. Nah itu salah satu contoh yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin mengikuti sebuah tren. Nggak masalah kalau kamu mengikuti sebuah tren, karena banyak banget tren. Nggak cuma tren velocity ya teman-teman, tapi juga ada tren kayak employers guide content, ada juga user generated content, ada juga raw drama, dan banyak banyak hal tren lainnya yang bisa kamu ikutin. Tapi kamu juga harus bisa menyesuaikan dengan brand kamu, seperti itu. Next. Oke, study case, mungkin di sini aku juga akan secara singkat aja kali teman-teman ya, karena mungkin teman-teman nggak asing ya, ini aku dapat dari mana gitu, tapi aku maaf banget aku harus sensor karena aku takut nantinya disangka hal-hal buruk gitu, padahal sebenarnya ini kan cuma study case aja ya, biar kita juga tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, ini konten yang diunggah oleh media alternatif tuh pada bulan Februari lalu, ini tuh mengundang kontroversi, mengundang banyak banget perdebatan dan sebagainya macamnya. Iya kan teman-teman, pasti kalian udah tahu. Nah, kita tuh tahu sebagai Gen Z ya, aku yakin di sini teman-teman di sini semua Gen Z, kita tuh bisa kenal dari visualisasinya, bisa kenal dari tulisannya itu, karena ya di alternatif tuh brandingnya tuh gitu, jadinya sudah menyesuaikan dengan konsistensi brand guideline-nya, dan bahasanya juga mudah disampaikan karena singkat, padat, dan jelas. Yang kita tahu juga bahwa kebanyakan Gen Z zaman sekarang itu males baca berita-berita yang panjang gitu, jadi makanya mereka singkat. Nah, mengingat target audiens mayoritas mereka Gen Z, makanya mereka tuh udah klop nih sama brandingnya gitu. Tapi di satu sisi ketika mereka sudah menyesuaikan dengan brandingnya, we need to learn from the mistakes, karena ini benar-benar sebenarnya masalah sepele, tapi bumerangnya tuh besar banget sampai dibahas di sosial media Twitter, TikTok, LinkedIn, dan sebagainya macamnya. Nah, apa sih yang harus kita pelajari gitu? Pertama, kalau misalnya kita ngelihat dari konten ya, 60% dari apa? Dari sumber mana gitu? Siapa yang bilang 60% perusahaan pecat Gen Z di tahun 2024 karena kurang motivasi dan inisiatif? Kita nggak tahu hasil surveinya tuh dari mana. Bahkan aku lihat kemarin di TikTok yang ngebahas, itu juga sebenarnya tuh nggak ada data kayak 60% seperti itu gitu loh. Jadi ini balik lagi teman-teman, apakah memang sesungguhnya informasi ini kredibel? Memang sebenarnya kredibel tapi kurang dicantumkan aja secara spesifik, atau hanya di recycle, tapi di recycle itu melalui aplikasi AI gitu loh teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memaparkan secara jelas 60% itu dari mana gitu. Yang kedua, tidak mencantum sumber informasi yang jelas. Yang tadi aku bilang, 60% perusahaan pecat Gen Z yang di tahun 2024 karena kurang motivasi inisiatif itu dari mana gitu loh. Kita nggak tahu sejauh ini 60% itu dari mana gitu. Mungkin kalau misalkan dia spesifikasinya bilang dari Harvard atau mungkin dari Oxford, oke lah gitu. Cuma kan di sini nggak ada sama sekali kan teman-teman. Bahkan di caption yang aku lihat waktu itu juga nggak ada. Jadi harus benar-benar mencantumkan sumber yang jelas 60% itu dari mana. Seperti itu. Atau mungkin bisa aja dia 60%. Tapi sebenarnya dia bukan 60%, alias
ya dia menggenapkan aja gitu. Atau mungkin sebenarnya bisa jadi bukan 60%, tapi dia nggak mencantumkan persentasenya, cuman diperkirakan aja gitu. Kan kita nggak tahu nih permainan media itu seperti apa buat bikin clickbait kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang paling terakhir di sini adalah tidak menjelaskan secara detail faktor-faktor dari kurangnya motivasi dan inisiatif. Mungkin dia menjelaskannya udah dari foto atas ya teman-teman, cuma kan nggak spesifik nih. Kira-kira dari alasan pertama sampai kelima tuh apa sih faktor-faktornya gitu loh. Kan orang jadi merasa tersinggung. Aku sebagai Gen Z aja tuh merasa tersinggung membaca ini gitu loh. Karena kayak, loh 60% aja nggak tahu penyataannya dari mana, terus bilang tahun 2024, terus udah gitu penjelasannya karena kurang inisiatif dan motivasi, terus udah menyebutkan nih faktor-faktornya apa tapi dia nggak mau spesifikasi. Itu dari mana asalnya seperti itu. Jadi kita jadi berpikir-pikir bahwa oh jangan-jangan emang konten yang mereka kelola, yang mereka bangun itu nggak ada quality check terlebih dahulu ya, atau gimana dari atasannya seperti itu. Nah, kita kan jadi berpikir-pikir ya, gitu. Next. Nah, teman-teman maaf ini aku nggak promosi ya, tapi kurang lebih karena ini kita pembahasannya juga menyesuaikan gitu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah from now start with small actions but big impact. Karena ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin membangun sebuah personal branding, artinya kita harus dari bawah gitu. Kita harus dari scratch terlebih dahulu. Kita nggak langsung tergesa-gesa atau langsung membuat diri kita tuh menjadi terkenal gitu. Orang menjadi terkenal aja tuh harus bertahun-tahun, atau bahkan harus beberapa kali menerjang segala rintangan dan tantangan gitu. Apalagi kita gitu yang ingin merintis dari hal-hal kecil. Tapi dari merintis hal-hal kecil itu juga kita bisa membawakan sebuah big impact gitu. Karena apa? Karena di tahun sebenarnya ini belum lama ya teman-teman aku membangun sebuah platform TikTok aku yang ini. Tapi dari video-video yang telah aku terbit itu tiba-tiba ada salah satu foto box brand yang request message ke aku kalau misalnya mereka tuh mau kerja sama aku karena aku waktu itu bikin konten mengenai promosi selfie box waktu itu. Nah, tapi kalau itu beda brand. Jadi aku tuh ngerasa bahwa oh konten-konten yang aku bangun, aku unggah selama itu ada impactnya ya gitu. Meskipun kita nggak merasa ya teman-teman, kita tuh pernah yang namanya ada di tahap insecure ketika kita ingin membangun sebuah konten karena jatuhnya kayak wah kalau aku bikin konten kayak begini tuh orang tuh terpengaruh, orang-orang tuh nggak sih gitu, orang-orang tuh bisa terinspirasi sama konten-konten aku nggak sih seperti itu. Nah kurang lebih tanpa kita sadarin pasti kita akan membawakan sebuah impact yang besar seperti itu teman-teman. Jadi gak apa, small actions tuh juga matter banget gitu. Jangan pernah menyepelekan actions kamu gitu. Karena pada akhirnya small action itu suatu saat bisa berbuah hasil yang baik, bahkan lebih besar dari apa yang kamu bangun sebelumnya. Seperti itu. Next. Dan ini slide terakhir ya teman-teman. Kalau kamu membuat konten itu pasti ada ups and downs-nya. Kamu nggak selamanya di atas, tapi kamu juga nggak selamanya di bawah. Gitu. Pasti ada challenge-nya. Nah, challenge-nya itu berasal dari faktor-faktor internal dan eksternal. Kalau biasanya karena lebih ke arah demotivasi sama tidak ada waktu luang. Tapi cara aku mengatasinya itu ketika aku lagi dihadapi sebuah challenge secara internal, ya kalau aku demotivasi aku istirahat sejenak. Aku nggak mau memaksakan diri aku tuh buat main sosial media terus menerus gitu. Karena pada akhirnya aku kalau burn out ya aku lebih suka untuk menyempatkan waktu aku quality time tanpa sosial media atau lebih ke arah sosial media detox gitu. Jadi bener-bener aku tuh sosial media aku sementara avoid dulu dan aku mau berbicara dengan orang-orang. Siapa tahu dengan aku berbicara dengan orang-orang atau meluangkan waktu aku dengan um, quality time sendiri itu aku bisa dapat bekal inspirasi lainnya kayak gitu. Nah, sama tidak ada waktu luang. Sebenarnya ini hal yang paling mendasar dan hal yang bisa aku bilang ini familiar banget karena pada akhirnya kita emang susah untuk menentukan prioritas apalagi di umur-umur dewasa ini. Tapi kalau bisa ya kamu bisa buat list prioritas agar tahu apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi kamu udah tahu nih list prioritas kamu apa dari hal yang paling besar, urgent sampai hal yang biasa aja tapi nggak urgent dan nggak begitu penting kayak gitu. Lalu kalau challenge dari eksternal tuh apa sih gitu ya? Kalau challenge eksternal itu kurang lebih algoritma yang tidak menentu. Karena kan kadang ada orang-orang yang bikin tren yang udah jelas, yang mereka tuh istilahnya udah membuahkan sebuah konten yang informatif, edukatif, tapi viewersnya dikit, likes-nya dikit, comments-nya dikit. Nah, itu karena algoritma yang tidak menentu teman-teman. Jadi cara mengatasinya gimana sih? Nah, itu yang tadi aku bilang, konten kalender itu penting karena dari konten kalender kamu, dari hal-hal kecil, dari prime time, dari kamu
kapan konten, hari apa dan sebagainya macamnya, itu kamu jadi tahu waktu yang pas untuk konten, untuk mengunggah konten. Atau cari referensi dari benchmark yang mungkin bisa jadikan sebagai patokan kamu ke depannya, kayak gitu. Lalu ada selalu tren baru tuh udah pasti ya teman-teman, tapi kalau dari aku sendiri cara mengatasinya tetap konsisten sama brand, jangan asal-asal mengikuti tren, karena pada akhirnya nggak semua tren itu harus kita ikutin, dan harus menyesuaikan dan mencocokkan diri dengan brand yang apa yang selama ini kita bangun. Dan kalau ada tren baru juga mungkin cari tahu dulu benchmark yang udah kamu referensikan, dan kamu lihat dulu nih pergerakannya seperti apa, mereka tuh membangun kontennya tuh seperti apa, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini adalah high competitor. Yang pasti ini sesuatu hal yang normal, karena pada akhirnya tuh kita pasti bakal secara sehat akan menyaingi dengan berbagai orang-orang gitu. Tapi cara mengatasinya di sini adalah tetap jadi diri kamu yang konsisten, autentik, dan kamu harus menemukan keunikan kamu yang bisa kamu nanti tunjukkan ke orang-orang, dan orang-orang jadi tahu dan langsung pointing di otak mereka bahwa oh aku kenal nih sama dia karena dia nisanya seperti ini, atau kayak oh aku kenal sama nih orang karena dia pernah bahas ini gitu. Jadi benar-benar kamu tuh dari apa ya, di pertengahan high competition ini tuh kamu harus bisa membangun sebuah unique selling proposition kamu yang paling unik, seperti itu teman-teman. Oke, next slide. Thank you so much teman-teman, maaf kalau misalnya panjangan, dan aku berterima kasih juga kepada teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau misalnya aku punya kesalahan dan cara aku memparkan informasi dan sebagainya macamnya, aku meminta maaf, dan terima kasih semuanya. Oh ya, makasih banyak buat Kak Diva atas penyampaian materinya. Gimana nih teman-teman, tadi Kak Diva udah ngejelasin gimana kata-kata kita itu sangat berpengaruh di kehidupan kita, apalagi di zaman yang apa-apa melibatkan sosial media kayak sekarang. Dan bagaimana kan banyak nih yang minat buat ngonten, melihat peluangnya, karena melihat peluang yang ada gitu. Gimana cara bangun branding, gimana pentingnya untuk jadi konsisten, terus ngatasin hambatan yang ada ketika bikin konten, terus gimana caranya kata-kata itu pelan-pelan nanti jadi personal branding. Dan banyak banget tadi ya. Sekali lagi makasih banget buat Kak Diva. Teman-teman, kita bakal buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada pertanyaan. Silakan lampirkan di kolom chat dengan format yang terakhir ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Vini. Dulu. Bagaimana cara membuat riset yang baik sebelum membuat konten? Oke, aku langsung jawab aja kali ya Kak Keisha. Oh iya, siap. Oke, terima kasih banyak Kak Vini untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik ya, karena ini juga menjadi salah satu tantangan aku ketika aku ingin membuat sebuah konten. Mungkin aku berbagi juga melalui pengalaman aku ya Kak Vini. Kalau misalnya membuat riset yang baik, sebenarnya tuh gak ada riset yang baik teman-teman, karena pada akhirnya ini jatuhnya tuh kita tuh ketika membuat sebuah konten tuh kita tuh pengen banget menerapkan apa yang kita ekspektasikan ke dalam diri kita terlebih dahulu gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kamu mau bilang aku tuh risetnya seperti apa, aku tuh biasanya ngeliat dari inspirator yang pernah aku ikutin. Contoh, aku tuh suka banget sama konten One Big One Bite. Sorry kalau salah. Karena dia tuh kalau misalkan rekomend foods,
rekomen minuman, rekomen coffee shops, rekomen restoran dan sebagainya macamnya. Dia itu kata-katanya tuh selalu persisten gitu. Karena tuh selalu bisa menginfluence orang-orang, dan orang-orang tuh jadi pada inget dia kalau misalkan dia ngomong tuh dar der itu semua orang tahu, karena tahu dia kalau review tuh kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener ngeliat benchmark terlebih dahulu. Benchmark itu tuh maksudnya inspirator aku gitu. Nah, tapi aku tuh gak semata-mata hanya melihat satu konten aja. Karena waktu aku bikin konten storyteller reviewer yang aku tunjukin ke kalian, yang TikTok aku, itu juga sebenarnya tuh bukan berawal dari aku review makanan dulu, tapi aku tuh review diri aku secara personal. Kayak contohnya aku tuh sempet revealing internship experience aku di Kemlu, atau traveling experience aku waktu aku jadi pembicara dan sebagainya macamnya. Karena aku tuh pengen mengundang orang-orang, dan aku tuh pengen menarik orang-orang bahwa aku di sini ingin menunjukkan diri aku yang vulnerable, atau diri aku yang authentic kayak gitu. Itu yang paling terpenting. Nanti setelah itu kalau misalkan aku udah merasa mampu, kalau misalkan aku tuh udah merasa, oh aku udah bisa nih bikin konten kayak begini, yang aku yang aku selama ini inspirasikan, baru aku rangkai pelan-pelan gitu loh. Rangkai pelan-pelan tuh arti nggak hanya lihat satu konten, tapi aku lihat dulu copywriting itu seperti apa sih, terus format videonya tuh kayak gimana sih kalau misalkan orang-orang bikin rekomendasi coffee shop dan sebagainya macamnya kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya ini hal sepele, tapi kayak gimana sih cara mereka bisa membangun first impression gitu, apa dari pakaian mereka, apa misalkan dari cara mereka menyampaikan dan sebagainya macamnya, itu berpengaruh apa sih untuk audiens kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener ngelihat hampir seluruh konten terkait recommended coffee shops, restoran sebagainya macamnya di dia tuh bener-bener aku telitiin, bener-bener aku terapin dalam kehidupan aku sehari-hari dan juga untuk konten aku gitu. Ya meskipun sebenarnya aku juga masih tahap yang paling kecil lah ya, masih tahap paling beginner gitu. Tapi aku tuh ngerasa bahwa dari tahap aku yang beginner itu aku bisa dan aku juga percaya bahwa aku tuh bisa membentuk sebuah hal yang besar kayak gitu. Karena suatu saat kalau misalnya aku udah mengikuti apa yang akhirnya aku bisa ikutin, secara nggak langsung aku udah bisa membekali diri aku untuk bisa konsisten membuat sebuah konten, ya jadinya aku tuh gampang gitu loh untuk membuat sebuah konten ke depannya kayak gitu. Jadi kurang lebih kamu tuh harus cari dulu inspirasi kamu, tapi kamu juga harus punya patokan sama diri kamu. Yang tadi aku bilang, kamu harus punya niche kamu, interest kamu. Jangan sampai kamu karena misalnya pas traveling, tapi kamu tuh pengen bikin konten traveling, itu kan jatuhnya jadi burn out ke diri kamu. Jadi kamu menyulitkan diri kamu karena itu nggak sesuai sama passion kamu, nggak sesuai sama niche kamu kayak gitu. Yang paling penting di sini adalah cari niche kamu terlebih dahulu, terus cari inspirasi ini yang kamu cari, tapi kamu cari inspirasinya bukan cuma sekedar nonton ya, tapi kamu juga harus terapin dalam kehidupan kamu sehari-hari. Seperti itu sih, Kak Vini. Apakah sejauh ini menjawab pertanyaan aku? Oke, Kak Vini, sama-sama. Semangat ya, Kak, untuk merangkai konten ke depannya. Selanjutnya dari Kak Damar, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh pembuat konten dalam menerapkan responsible storytelling di sosial media? Oke, thank you so much, Kak Damar. Pertanyaan ini sebenarnya pernah aku rasain juga. Jadi, aku kan yang tadi aku ceritain ya teman-teman, kalau aku tuh punya TikTok juga yang memang berkaitan dengan niche makanan atau minuman, atau kurang lebih kayak recommended coffee shops. Nah, aku ini pernah ada di posisi di mana aku bingung mau menerapkan storytellingnya itu kira-kira storytelling dengan voice over atau dengan penulisan. Tapi aku tuh ngerasa bahwa aku udah suka ngomong, udah suka voice over. Sebenarnya aku tuh lebih suka nulis karena aku kan emang dari dulu suka nulis kan. Nah, tapi aku juga sebuah yang baru, pengen hal yang fresh yang belum pernah aku coba, jadi aku coba gitu. Nah, aku pernah coba sebelumnya, tapi jadinya nggak cocok sama aku karena
aku aja kalau ngomong suka kelibet-libet. Gimana kalau misalnya nanti aku ngejelasin yang berkaitan dengan hal-hal esensial tentang makanan atau tentang minuman, karena kan kita nggak boleh asal ya ketika kita ingin menjelaskan sesuatu. Apalagi kalau misalkan kamu menjelaskan sesuatu di voice over, kamu juga pronunciation-nya harus bagus, dan kamu juga harus bisa gimana body language kamu dan intonasi kamu tuh influence ke orang lain. Nah itu tantangannya. Jadi kalau misalkan kamu mau storytelling, kan storytelling itu kan ada berbagai format ya teman-teman. Kamu bisa storytelling lewat tulisan secara pasif, atau kamu secara aktif tuh lewat voice over atau video kayak begini ya contohnya. Nah, kamu harus tahu dulu kemampuan kamu tuh di mana kayak gitu, agar kamu nanti melalui tantangan-tantangan ada, kamu jadi gampang karena kamu udah tahu kapasitas kamu tuh di mana, kemampuan kamu tuh di mana kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih storytelling ini tuh sebenarnya yang paling susah di sini adalah influence kita ke orang lain, cara kita menginfluence orang lain. Karena menginfluence orang lain dengan storytelling itu benar-benar kamu harus tahu juga target audiens kamu tuh suka baca atau suka mendengarkan kayak gitu. Nah, caranya gimana kalau kamu mau tahu lebih lanjut? Caranya kamu harus A/B testing. A/B testing dalam arti gini, kamu misalkan mau di Instagram nih konten storytellingnya. Nah, tapi kan kalau misalkan kamu mau bikin storytelling itu kan harus tahu dulu nih target audiens kamu tuh lebih senang dengar apa lebih senang membaca. Jadi kamu tuh harus benar-benar komparasi antara feeds yang baca, yang tulis, apa yang voice over. Nah, ketika kamu udah tahu nih feeds kamu antara voice over dan tulisan, kamu bisa langsung menerapkan kira-kira yang cocok buat kamu tuh apa kayak gitu. Tapi balik lagi, algoritma kan kadang tidak menentu ya. Jadi memang sebenarnya tuh faktornya tuh kalau bukan karena internal dari diri kita, ya dari eksternal. Karena balik lagi algoritma sekarang aja tuh kadang nggak jelas gitu. Apalagi algoritma tuh kadang sekarang nggak begitu kena ke hal-hal yang penting. Jadinya ke hal-hal yang bahkan nggak penting aja tuh bisa viral gitu loh. Tapi kalau hal-hal sebaliknya yang penting banget tapi tenggelam karena hal-hal yang trendy, ya gimana caranya kita gitu loh. Dan itu strategi yang paling sulit karena ya pada akhirnya kita nggak punya satu ide yang bisa menjadikan patokan, dan pada akhirnya kita harus cari terus menerus ide atau konsep yang harus bisa kita lakukan agar konten storytelling kita tuh tetap berada di permukaan, berada mungkin baik didengar atau mau dibaca sama orang lain gitu. Itu sih Kak Damar tantangan aku selama aku menerapkan storytelling di sosial media. Apakah menjawab Kak? Terima kasih Kak Damar. Semangat ya Kak untuk konten. Oh, oke. Yang terakhir dari Kak Geza. Sebagai konten kreator, sudah pasti konten yang kita buat akan meninggalkan identitas yang kita bangun dari background yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan kita yang mungkin tidak relate ataupun tidak akan diterima oleh semua orang. Bagaimana cara kita sebagai kreator membuat ciri khas kita sebagai kelebihan dan bukan kekurangan? Oke, Kak Geza, nice question. Thank you so much. Oke, Kak Geza, ini mungkin aku sedikit cerita ya tentang pengalaman aku selama aku merintis, dan aku juga memiliki ketertarikan sebagai konten kreator, tapi kan aku juga merintis dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah konten, kita tuh balik lagi Kak, kamu mau buat konten itu mau buat kamu dulu apa buat orang lain dulu gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau buat diri kamu, artinya kan di sini kan kamu udah bukan lagi memikirkan diri kamu untuk bisa bikin sebuah konten yang menarik gitu, tapi juga diri kamu ke orang lain. Karena pada akhirnya sosial media itu ya kita tuh diawasin, kita tuh diperlihatkan pergerakannya gitu kan. Nah, aku setuju banget kalau misalkan konten itu pasti hal yang bahkan tidak relate pun diterima, itu bener banget. Contohnya tren sekarang velocity, emang dulu orang-orang pada suka velocity, emang dulu orang-orang suka jedak jeduk, orang-orang pada dulu suka ikutin hal-hal kayak gitu. Nggak semua orang kan Kak, tapi karena itu hal yang menarik dan itu hal yang sepantasnya, dan sekarang mungkin orang-orang tuh lagi stres gitu ya, jadi orang-orang tuh kayak ngerasa udahlah gue stres mendingan gue velocity aja. Itu otomatis satu persatu orang akan terinfluence dengan sendirinya gitu loh. Jadi menurut aku untuk mempertahankan ciri khas ini, balik lagi Kak ke diri kamu, ke niche kamu. Kalau misalkan kamu benar-benar pengen mempertahankan niche kamu sebagai seseorang yang aku nggak suka velocity, nggak suka ikutin tren velocity, tapi aku tetap harus bisa mempertahankan gimana caranya biar orang-orang tuh mendengar suara aku, atau misalnya membaca informasi yang aku sampaikan sebagai macam ya. Nah itu kamu harus punya strategi yang
istilahnya tuh pantas buat kamu, pas buat kamu juga gitu. Nah, kalau misalkan kamu benar-benar mau melihat sebagai kelebihan atau kekurangan, itu sebenarnya tricky banget Kak, karena aku dulu pernah waktu bikin konten recommended coffee shop, aku dihujat gara-gara aku dibilang plagiat. Padahal sebenarnya aku nggak plagiat, emang aku tuh sukanya bikin konten kayak begitu aja. Yang aku tadi bilang, aku lebih suka menulis daripada voice over, tapi aku dibilangnya plagiat sama konten kreator yang padahal kita sama-sama nano influencer ya, tapi kenapa kita sama-sama dihujat gitu, padahal kita sama-sama lagi berusaha dan merintis dari hal kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari aku sendiri, untuk membuat ciri khas yang paling penting sini adalah kakak harus tahu niche kakak terlebih dahulu. Kakak juga harus konsisten dengan niche yang ingin kamu terapkan Kak. Contohnya kayak tadi aku bilang traveling. Kalau mau traveling ya udah berarti kamu harus cari tahu dulu benchmarknya apa, positioningnya apa, target audiensnya apa. Terus kalau udah dapetin 3 hal itu, baru kamu bisa tahu pilar-pilarnya apa. Contohnya kalau mau traveling, pilarnya edukasi ya berarti kamu pilar edukasi di sini adalah kamu cari satu informasi traveling yang memang jarang dibahas oleh orang-orang. Dan jarang dibahas oleh orang-orang itu kan biasanya bikin orang-orang merasa, wah, aku nggak pernah nih sebelumnya dengar informasi ini. Nah, PR-nya adalah hook visualnya, visualisasinya, brand guideline-nya dan sebagainya macamnya, itu yang akan menjadi penentu kamu ketika kamu ingin membangun sebuah konten. Jadi menurut aku yang paling penting di sini adalah jangan memikirkan orang-orang melihat kita sebagai kelebihan, tapi melihat sebagai, oh nih orang interestnya sama nih sama kayak gue nih gitu, atau kayak oh nih orang bikin kontennya bagus banget ya, nih orang bikin kontennya lucu banget ya. Nah, kurang lebih kayak gitu dulu impressionnya. Nanti kalau misalnya kamu orang ini udah jadi loyal kamu dan udah jadi orang yang bertahan sama kamu selama bertahun-tahun atau mungkin udah lama gitu ya, orang pasti bakal secara langsung promosiin kamu gitu, karena kamu udah membangun niche kamu, kamu juga udah membangun dan menarik audiens. Kalau kamu tuh punya konten yang unik seperti ini, kayak gitu, kamu membungkus sebuah konten yang unik seperti ini, kayak gitu. Jadi memikirkan kelebihan itu pasti, tapi menurut aku first impression mau apa kita yang itu yang bisa kita kontrol gitu loh. Kamu mau, maksudnya kamu mau apa positifnya apa dari bisa kita kontrol. Jadi kalau aku mau membangun, kamu pengen dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan bukan kekurangan, itu gak bakal bisa kita ketahui ke depannya gimana, jelasnya kayak gimana ke depannya. Tapi yang pasti at least kita udah bisa memengaruhi orang dengan niche yang kita punya, interest yang kita punya, konten yang kita bungkus, dan bisa kita influence juga orang-orangnya agar orang-orang juga secara nggak langsung tuh bisa follow kita dari luar lingkungan followers kamu, kayak gitu. Itu sih Kak, kalau misalkan dari aku. Apakah sejauh ini sudah menjawab Kak Giza? Oke, Kak Giza. Sama-sama, semangat ya untuk berkonten, Ria. Oke, karena keterbatasan waktu, sesi Q&A-nya mungkin aku cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi, makasih banyak buat Kak Diva yang telah bersedia untuk jadi narasumber pada hari ini. Berikut kami serahkan sertifikat untuk Kak Diva.